38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa kullu fitaraina. 38 qaulu Fastaidah Babaris kita pahamkan dari bawah 15 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fastahid mongko nemen-nemen sapa sira. Anta uda arep yen to bali sapa sira ilal masjid temu maring masjid. Qoblal ghurubi ing dalem sadurunge surupe srengenge. Watas tagulalan ketungkul sapa sira. Bitasbihi kelawan maca tasbih, maca subhanallah walhamdulillah. Wal istighfar lan maca istighfar. Mergone apa fa inna fadla hadzal waqti. Krana sak temene keutamaane ikilah waktu. Iku kafat 5 kaya keutamaane perkara. Qoblat tuluwi ing dalem sadurunge muncule srengenge. Qala Allah taala qala Allah taala wasabbih bihamdi rabbika. Sesuai dengan doa Allah, wasabilan maca tasbih sapa sira bihamdi rabbika kelawan nyebut asmane pangeran sira. Qoblatul isyamsi ing dalem sadurunge metune to mlethek srengenge. Wa qabla ghurubiha ing dalem sadurunge surupe srengenge. Macane napa Iqra, macane sapa sira akbil lan madhep sapa sira. Waqra lan maca sapa sira, ngoten. Kayan alif ya. Waqra lan maca sapa sira qabla ghurubiha ing dalem sadurunge surupe srengenge. Qabla ghurubi syamsi ing dalem sadurunge surupe srengenge ngucap atau maca napa asyamsi ing surah asyams. Asyamsi wa duhaha. Walaili lan surah al-lail walail idza yaghsha. Wal muawwidatain lan surah qul a'udzu bil falaq lan qul a'udzu bin nas. Jadi itu surat-surat yang dibaca sebelum terbenamnya matahari. Jadi menjelang matahari terbenam, hendaknya kamu juga untuk kembali ke masjid dan mengulang apa yang kamu lakukan ketika pagi hari. Jadi memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar, karena keutamaan waktu sebelum terbenamnya matahari ini sama dengan keutamaan waktu ketika sebelum terbitnya matahari, sama. Maka ini juga sama. Berdasarkan apa? Qala Allah taala wasabbih bihamdi rabbik. Maka itu banyak-banyaklah tasbih, banyak-banyaklah baca hamdalah ketika waktu sebelum terbenamnya matahari maupun sebelum terbitnya matahari. Dan disunahkan lagi ketika sebelum surupnya atau sebelum tenggelamnya matahari untuk membaca surat-surat ini. Yang pertama adalah wasyamsi wa duhaha. Yang kedua apa? Yang kedua adalah walaili idza yaghsha. Yang ketiga qul a'udzu bil falaq maupun qul a'udzu birabbin nas. Itu ya, wasyamsi wa duhaha walaili idza yaghsha qul a'udzu bil falaq qul a'udzu birabbin nas. Kalau kamu cek di kitab yang dalamnya di Maraqil Ubudiyahnya, qauluhu Iqra qabla ghurubi syamsi arba'a suwarin.
wasyamsi wadhuha wal laili idza yaghsha wal muawwidzatain ini bikasril wawi kama qala al-Qastalani. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan, hadis Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qastalani, bahwasanya yang berbunyi seperti ini. Faman qara'a surah wasyams rizquhullahu al-fahm adzuka wal fatona fi jamil asya. Berdasarkan hadis Nabi yang ini dikatakan bahwasanya faman qara'a surat Asy-Syams, siapa orang yang membaca surah Wasyamsi wadhuha tadi, maka akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa al-fahma, kepahaman, dan kecerdasan, duka, fatonah juga kecerdasan, fi jamil asya, dalam segala hal. Berarti wong sing ngelanggengi istiqomah membaca Wasyamsi wadhuha sebelum terbenamnya matahari, maka akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kepahaman, diberi kecerdasan dan kepintaran di semua perkara. Terus waman tala surah tawal laili idza yaghsha. Kemudian orang tadi menyambung dengan membaca wal laili idza yaghsha. Hafidhu man hataka sitru, maka akan dijaga dari terbukanya beberapa tutup. Tutup apa? Tutup mergo bodoh. Orang kadang belajar itu sulit memahami karena ada banyak banyaknya satir atau hail. Dengan orang yang membaca surat ini akan terbuka hailnya, satirnya. Terus waman tala suratul falaq waqo asu, dan barang siapa orang tadi kemudian melanjutkan dengan membaca surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, maka orang tadi akan dijaga dari beberapa perkara yang jelek. Terus waman tala suratan nas, kemudian orang tadi melanjutkan dengan membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, asoma minal bala, usima minal bala, minal balaya, wa a'idzi minasyaiton, wa man dawamu ala qira'atuha kana rizqukal mator. Barang siapa orang melanjutkan baca surat An-Nas, ya, akan dijaga dari beberapa mara bahaya dan diberi perlindungan dari beberapa setan. Dan barang siapa mandawama ala qiraatiha, orang ini istiqomah secara kontinu membaca surat-surat tadi, kana rizqukal mator, maka rezeki yang akan diberikan Allah kepadanya diumpamakan seperti air hujan yang sangat deras. Pengen rezeki lancar ya udan deras ya diwaca nih sadurunge napa sebelumnya tenggelamnya matahari, walai wasyamsi wadhuha wal laili idza yaghsha, kemudian qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Walita grup walika. Lan tumeka maring sadurunge surupe srenge becik maca becik netepi maca alaika ngates sira apa asyams surah asyab wasyams wa antau taisiro fil istighfar, ing dalam istighfar. Nah niku tetep ing dalam wong sing sering-sering maca istighfar. Jadi menjelang apa? Terbenamnya itu kalau bisa menjaga bacaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faida sami'ta,
Monggo ing dalem nalikane krungu sapa sira al adzana ing swara adzan Faja bau mongko ngajawabino sapa sira ing adzan Pakulan ngucap sapa sira ba'da ing dalem sawise adzan Allahumma inni as'aluka ila akhiri Allahumma do Allah ini sak temene ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing sira inda akbari laila ka ing dalem nalikane ngadepi wengine sira wa akbari nahar kalan mungkurine rino sira wa huduri sholati kalan nekani salat sira wa aswatun lan pira-pira wa aswatu doa dikalan pira-pira donga sira antum ta'arif enten tumekake Muhammad ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilah ngerti wasilah jadi perantara al wasilah doa jadi perantara itu kama perkara sapa kanggo sedingin Allah. Tuma sholat, nulis sholat sapa sira al fardhu. Jadi itu ketika setelah masuk waktunya maghrib, ono adzan, setelah adzan kamu menjawab doanya Allahumma inni as'aluka indah bani lailak wa idbari. Nah, rika wa huduri sholat, rika aswab doa, rika antuka Muhammad al-wasilah. Kemudian menjalankan sholat setelah itu, ya. Mana tadi? Ba'da jawabil muadzin setelah ing dalem sawise jawab muadzin. Wali qomah lan iqomah. Washolil lan salat sapa sira ba'da dalem sawi salat fardhu. Berarti setelah sholat maghrib. Apa yang kamu lakukan setelah sholat maghrib? Fasholli ba'dahu qabla an tatakallam ing dalem sadurunge ngomong rakaataini ing rong rakaat fihi ma kang ing dalem sadurunge rakaataini ratiban maghrib dan arane rawatib maghrib sebelum sholat maghrib setelah adzan sebelum sholat maghrib itu menjalankan 2 rakaat sunnah namanya rawatib atau disebut juga qobliyah maghrib. Fahumma mongko utawi karone roti bal maghrib wa in sholaita malam salat sapa sira badha ing dalem sawise karone arba'an berarti sawise salat sunnah karo sawise salat maghrib arba'an ing 4 rakaat tapi lamun kang dawakno sapa sira ing 4 rakaat mau bahuna mongko te arba'ah aidon haliman iku sunnatun sunnah fa in amkana lamun kok ngangka ing sura antan ya arep itu niat sapa sira al iktikaf ila isya itu moko maring isa waktu yang ngurip-nguripno sapa sira mak ing perkara bainal isya ini kang tetep ing dalem antarane isya loro maksudnya apa di antara salat maghrib dan salat isya bisolati lan salat af'al mongko lamun gawe sapa sira af'al mongko agawe sapa sira af'al mongko agawe becik agawe sapa sira ing salat sing bainal isya ini faqad warada teman-teman kuarit fi fadli dzalika ing dalem keutamaane mengkono ma bainal isya ini poma perkara layu kang ora den kebai fahiya mengkote salat iku nasyitatun laili salat ing dalam waktu mau wahiya te salat salatul awwabin den arep salat awabin apa salat awabin salate wong sing lali nama lainnya nasyitatun
apa tadi? Wa ya utawi salat nasyidatul laili ing dalam kawitane waktu wengi. Apa yang terjadi ketika setelah maghrib yang harus dilakukan? Tadi masuk waktunya maghrib, adzan, qomat, jawabi. Setelah itu sebelum maghrib sholat rawatib qobliyah maghrib 2 rakaat. Setelah sholat maghrib, kemudian setelah sholat sunnah maghrib qobliyah, sholat fardu wajib maghrib. Setelah sholat fardu maghrib, melaksanakan lagi sholat ba'diyah maghrib, boleh 2 atau 4 atau lebih. Nah, setelah itu apalagi kalau masih mungkin di antara bainal isya'aini, di antara sholat maghrib dan sholat isya, kamu melakukan iktikaf di masjid. Dan kalau masih mungkin lagi atau kamu mau, laksanakanlah ini sholat, namanya sholat awwabin. Sholat awwabin itu apa? Di antara maghrib dan isya. Banyak sekali keutamaannya sholat awwabin ini. Ya, sangat dianjurkan sekali untuk sholat awwabin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul awwabin. Kenapa dinamakan awwabin? Ini, kalau yang di dalam coba dicek. Sholatul awwabin di Maraqilubudiyahnya. Ayat tawabin tegese sholate wong sing tobat-tobat. Kama qad fasara nasyiatul lail fil ayah bibad'i laili atau wa ikrimah kama fasara Ali bin Husain bi sholatil awwabin wa tusama aidan sholatul ghaflah li ghaflatin nas ana bisa bi isya'an aw namun aw nahu dzalik. Ini ada hadisnya, dinamakan awwabin seperti itu. Qauluhu wahya utai sholat awwabin iku sholatul awwabin, sholate wong sing bali-bali maring Allah atau wong sing tobat-tobat maring Allah. Wasu'ilatin takoni tentang latihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkoli ta'ala sang dewe Allah ta'ala tata jafa benggang apa junubuhum pira-pira wetenge apa nas anil madhoji saking panggonan lungguhe nas. Nek mana kuno dinemanani lambung ya, atau weteng apa perut. Anil madhoji saking panggonan lungguhe nas. Faqala mongko ngucap Faqala mongko dawuh Bentar. Faqala mongko dawuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ta salat iku as-shalatu salat ma iku tetep ing dalam salat bainal isya'aini kan tetep ing dalam antarane isya loro, maksudnya di antara maghrib dan isya. Fa innaha ma sak temene salatul awwabin iku tadhabu iso ngilangake apa salatul awwabin bimula ghatin nahari kelawan barang kang gladrah ing dalem wektu rina. Wa tadhibu akhirulan ngilangake apa awwabin akhiruhu ing akhire nahar wal mulagha tulan te mulagha jam umal jam emal. Fahya te malgha iku menal lawi saking makna lawi. Apa lawi artine lali, leno, lupa, terlena, gladrah, sembrono sama. Ya. Faidat atau kala mong ing dalem nakane mlebu apa waktu isya ing dalam waktu isya. Faidah adhala man dalem nakane mlebu apa waktu isya waktune isya fasholli mongko salat sapa sira arba rakaatin ing papat pira rakaat
Jadi sebelum sholat isya tadi di antara maghrib dan isya menjalankan sholat awabin. Apa itu awabin? Adalah artinya sholatnya wong sing tobat dari Kanjeng Nabi. Karena sholat awabin ini bisa apa tadi? Tadhabu bimula ghatin nahar. Ya. Menghilangkan beberapa hal-hal yang membuat kita lupa ketika pagi hari. Maksudnya apa? Kalau di dalamnya ada itu agak panjang tapi coba dicek di Margil Budayanya. Saya baca agak cepat aja. Qalu bi tadhabu bimila ghatinahar wa tudhabu akhir. Wa qala fil ihya ruwiya anil Hasan annahu sallallahu alaihi wasallam suila an hadhil ayah faqala sallallahu alaihi wasallam as-shalatu bainal isya'aini. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-shalah bainal isya'aini. Fa innaha tadhabu bimulaghatin nahar wa tadhabu akhiru bil kha al mujamah ba'dal hamzah wal al mamdudah wa dhamir aidun ilan nahar wa makna tadhabu ay tungkiyah ya qala Syekhuna Yusuf huwa bil jim as-sakinah wa huwa bi makna as-sawab fa kana ad-dhamir raji'an ilal musalli wa makna tadhabu ay tanzilu wa awwalu al-haru. Maksudnya seperti apa? Yang dimaksud di sini al-mulaghah adalah perkara sing ilang. Tadi dikatakan lali adalah perkara-perkara yang ibadah kamu lakukan atau aktivitas yang ketika kamu lakukan ketika pagi hari ini pahalanya hilang. Itu bisa digantikan dengan menjalankan sholat awabin, atau mungkin bisa karena sholat awabin kamu menjadi orang yang lebih waspada, tafakur lagi. Karena bisa jadi mungkin sampai awane paginya, siangnya atau sorenya ibadah tapi orang ikhlas, orang unsur riya, pamer dan sebagainya. Nah, ini bisa di netralisir dengan sholat awabin itu. Mungkin pahalanya tidak bisa kembali pahalanya, akan tapi mungkin bisa menghilangkan sifat-sifat yang tadi, menghapus dosa-dosa riya pamernya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai dengan yang tadi itu. Karena wa makna tadhabu ay apa membersihkan tungko atau tungkiah atau tanko. Wa qala Yusuf wa qala Syekhuna Yusuf wa bil jim as-sakinah. Wa hiya bi makna at-thawab. Artinya pahala. Ya. Berarti ada yang mengatakan watadhabu akhiruhu, ada yang mengatakan watadhabu ajruhu. Ya, kalau akhiruhu berarti menghilangkan perkara akhirate, nak tadhabu ajruhu menghilangkan pahalanya. Tadi dikatakan di sini bil kha, ada yang menulis bil jim. Dengan wal akhir domirnya rojian ilal musolli. Domirnya kembalinya kepada orang yang sholat tadi. Wa ma'na tadhab ay tazilu, hilang. Ya, wal awal al-haru. Seperti itu. Itu salah satu fadilah wong nglakoni sholat awabin adalah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dawala waqtal isya fa sholama wa sholat sapa man arba'a raka'atin ing 4 rakaat. Qoblal fardhi ing dalam satu di sholat fardhu. Berarti sholat sunnah 4 rakaat sebelum isya. Alasannya apa? Ihya'an krono murib-murib 5 krono perkara bainal adzan ini kantep ing dalam sadurunge adzan loro. Maksudnya adalah adzan dan qomat. Fa fadlu dzalika mengutawi keutamaan yang mengkono salat bainal adzan. Nah ini iku kathirun akeh. Wa fil khabaroni lan iku ing dalam hadis Bukhari dan Muslim. Atu'a utai doa bainal adzan kang tetep ing dalem antarané adzan wal iqamah lan qomat ula yuradu ora bakal ditolak. Ya, jadi ini ketika waktu-waktu mustajab sampean iki eling-eling, makanya ana bar adzan
Buasi-gasian ning musala atau ning masjid. Karena apa? Aktivitas ibadah yang dilakukan ma bainal adzana ini, antara adzan dan iqamah itu adalah salah satu waktu mustajab. Ini dikatakan tadi dari hadis Kanjeng Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa yang kamu panjatkan di antara adzan dan iqamah tidak bakal ditolak. Berarti pasti dikabulkan. Sama ketika kamu sholat, ya insya Allah ganjaran ini asal kamu ikhlas tenang. Ya ridho Gusti Allah pasti sampai. Ya, karena dawuh Gusti Allah, "Utuni astajib lakum." Semua doa itu pasti akan dikabulkan, rasa khawatir. Tapi ya doa yang realistis. Karena kadang ada doa yang tidak dikabulkan. Karena apa? Kemungkinan ketika dikabulkan itu tidak menambah keimanan kamu, justru menambah kemaksiatan untuk contoh misalkan sama tadi, ya Allah nyuwun helikopter ya Allah misalkan, nyuwun pesawat terbang ya umpamane langsung dikabulke. Kira-kira pripun? Sama duduak tiba mati malah. Gitu. Terus meneh, ya Allah kula pengen tumbas sepur ya Allah. Padahal sama nak tuku sepur kudu duwe dalan. Lah angel to. Tidak mungkin dikabulkan. Jadi ya realistis lah dongane ya. Terus nek ndonga itu detail ya. Dipol-polke ndonga Gusti Allah niku rasa abstrak, walaupun Gusti Allah itu tahu Maha mengetahui apa yang kamu kehendaki. Jadi misalkan ana umpamane wong ngomong, "Ya Allah, kau tahu yang aku mau," oleh ora ngomong. Ya oleh tapi ra diadab, kurang ajar ya ora. Analoginya seperti ini. Sampai sambangan. Ya terlepas sambangannya belum normal seperti biasanya ya. Atau kalau kita analogikan ketika kondisi normal saja. Selapanan gitu. Ngaji selapanan abah, hat manis kalian sampean sambangan gitu. Sampean njaluk orang tua pasti ngasih uang. Kinduk nang walaupun tidak berupa wesel ya, sampai kadung terbiasa wesel ya, kalau dulu dikirim lewat wesel atau ini jatah bulananmu misalkan. Ya toh? Bener kan? Itu secara gak langsung walaupun. Tapi umpamanya wong tuamu lali nih lah saking lali. Kira-kira sampean ngomong karo Pak atau Bu ngene tok. Ya walaupun itu kode, sudah paham. Ya. Tapi kan api-api nuwun sewu Pak Bu dereng dikintuni. Atau mosok Pak kau tahu yang ku mau. Ya wong tuamu paham tapi kan koyo kurang toto ngoten lho. Maksudnya harus ada bahasa yang ya ngoten nggih, ya, terlepas tahu sama tahu gitu. Sampai mana tadi? Ya, sekali doa itu harus detail dungane ki apa? Soal arah detail bahaya. Ya, koyo jin iklan rokok kok. Ya, itu permintaannya dikabulkan terus sama jin ya. Tapi tidak cocok dengan yang dikehendaki. Karena ra detail ya. Ya mergone jine goblok kok. Ya. Ngitung angka iku kualik deh ya. Makanya permintaannya keliru terus. Sama dengar Gusti Allah itu detail misalnya, ya Allah nyuwun mobil 2 pintu ya Allah. Dikabulkan Gusti Allah. Ekspektasimu 2 pintu ya antara Lamborghini, Ferrari, McLaren dan sebagainya, sports car. Dikabulkan Gusti Allah. Mobil 2 pintu. Apa? Pick up, alhamdulillah. Sik duwe mobil 2 pintu pula. Ya sport car menghabiskan uang. Nah, tapi dengan kamu punya pick up bisa menghasilkan uang. Contohnya kayak ngusungi pasir, kayak ngusungi bongkok, kayak ngusungi sayuran, ada kayak ngusungi ibu-ibu namanya tilek wong loro gitu. Ya kayak ngusungi cameh bal-balan, bisa malah menghasilkan uang. Itu contoh. Meneh ya Allah, sepeda motor yang itu roda 3 kayak punyanya artis. Ekspektasimu sing bane loro ning arep sing sini mburi. Ya, dikabulke sepeda motor roda 3 alhamdulillah entuk dosa, entuk duit meneh. Ya.
Ekspektasinya motor yang rodanya dua di depan, satu di belakang. Dituruti karena dia urip ya, PT apa rodone telu siji ning ngarep, loro ning mburi, malah iso menghasilkan uang ya, ngusumi galon misalnya. Sebagai itu contoh. Jadi walaupun Allah itu Maha mengetahui, seyogianya kita juga berdoa itu sesuai tuntunan yang ada. Jangan ya Allah kau tahu yang ku mau, itu kurang ajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, yaitu jadi waktu mustajab salah satunya adalah berdoa di antara adzan dan iqamah. Jadi sekali lagi itu untuk yang berdoa jangan khawatir, semua doa pasti diijabahi. Cuma kalau tidak sekarang mungkin nanti anakmu, kalau tidak anakmu mungkin nanti cucu, kalau nggak cucu mungkin cicitmu, atau kalau tidak semua mungkin nanti ketika kamu di surga. Karena itu khawatir, karena Allah itu Maha mengetahui, Allah itu khawatir ketika doamu dikabulkan tidak akan menambah keimanan kamu, justru akan menambah dosa untuk kamu. Tapi kira-kira nek kabeh donga iku dikabulke, ya kira-kira apa yang akan terjadi? Dunia akan semerawut. Itu ngoten contoh. Pil-pilan iki dulu meneh pilkada dan sebagainya. Semua calon pengen menang. Kalau semua doa dikabulkan, kira-kira ono sing menang berapa? Nggak ada yang menang kabeh kok. Contoh kecil saja, sampean main bola, ya. Tim A pengen menang, tim B pengen menang. Hasil akhirnya piye? Nggak ada. Bal-balan iki padahal ono menang, ono kalah, ono draw bareng atau penalti misalnya. Ya seperti itu. Ada yang seri juga. Jadi yang jelas semua doa pasti dikabulkan, akan tetapi kadang ada yang memang belum dikabulkan karena satu, mungkin kamu ketika doa itu dikabulkan justru berakibat buruk untuk kamu. Nomor dua, kenapa tidak dikabulkan? Bisa jadi niatmu pas donga ora ikhlas. Duongone diwaca mergo ana calon ora tuwa misalkan. Sing mau khusuk oleh sok khusuk sing biasane Allahumma dilak lagi Allahumma. Ya kode ya. Biasanya Pak Widianto ngono iki sing lagu-lagu ya. Nek wong nek pas sholawatan hari biasa karo sholawatan pas sambangan beda suarane di cengkoke ditambah-tambahi. Go cara pip saya ngono di double. Itu mungkin seperti itu ya. Mungkin kenapa doa belum dikabulkan, bisa jadi ketika dikabulkan doa itu justru memberikan efek buruk untuk kamu. Kenapa belum dikabulkan? Bisa jadi tata cara berdoa tidak benar. Bisa jadi apalagi mungkin ada biah berdoanya tidak benar. Niat berdoanya juga belum. Makanya sebelum berdoa pastikan kamu dalam kondisi suci, dhahiron wa batin. Lahir batinnya suci. Maksudnya doa juga yang murni. Dungo kok masuk ke wong ra kena. Kuat dungo ke mumpung si A tipu kecelakaan, itu bukan doa. Karena doa harus atu'a ziyadatun atau dalalatun alal khair. Ya, meminta terhadap penambahan atau mewujudkan perkara yang baik. Nek perkara elek niku ora donga. Kawan ana wong tua dongake cilaka ora donga iku jenenge nyepatani. Ndonga sing apik-apik. Bismillahirrahmanirrahim. Waqra lan maca sapa sira? Fima ing dalem antarane adzan lan iqamah. Surah Alif Lam Mim lan ing surah Alif Lam Mim. Berarti apa, surat apa itu? As-Sajdah lan surat Sajdah. Al-Baqarah ya, atau maca surah Sajdah. Wa Tabarok lan surah Tabarok. Wal Mulk lan surat Al-Mulk. Au surah Yasin atau surah Yasin. Wa Dukhan lan surat Dukhan. Fadzalika te mengkono surat-surat mau mulai Alif Lam Mim Sajdah Tabarok Al-Mulk Yasin Dukhan kumahsurun dan nukil.
Ma'thurun dan nukir ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sama itu. Coba kalau yang kamu lihat di Maraqil Budiahnya dalam qauluhu waqra fihima ini. Saya baca aja biar cepat. Surat Sajdah wa dhahir anha sajdatul juruzun kama yadullu lidzalika ma fi nushah min qawli alif lam mim as-sajdah wa qaulul ihya wa awarifil ma'arif wa sajdatul luqman ma'nahu suratus sajdah allati tala suratul luqman kama afadahu ba'dul masyayikh. Ada yang mengatakan alif lam mim ini al-baqarah, ada yang mengatakan langsung ke surat sajdah. Ada yang mengatakan surat sajdah dan setelahnya menurut tali surat yang disambung dengan surah Luqman. Wa tabarok al-mulk al-surah Yasin wa Dukhan. Fa ilam tasil fala tudfa qira'atu hadhi suwar aw ba'da qabla naum kada fi ihya. Menurut Ihya, surah-surah ini tabarok, mulk, surah Yasin, Dukhan ini baik dibaca sebelum tidur. Ya, sebelum tidur berarti tidak menyanyikan nina bobok tapi baca surat-surat ini ya. An Jabir di dalam Ihya kada fil Ihya an Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam layana hatta yaqra'u tabarok wa alam tanzil. Nah, dikatakan dalam hadisnya Jabir, Nabi tidak pernah tidur sebelum membaca surah Tabarok wa alam dan alif lam mim tanzil lahir ayat wa yaqulu huma surat 2 tadi Tabarok dan alif lam mim tanzilun itu ya'dilani, dua-duanya mempunyai keutamaan ala kulli suratin dibandingkan semua surat fil Quran dalam Quran. Perbandingannya apa? Bisa ba'ina hasanatan, dibandingkan 70 kali amal bagus. Wa man qara'ahuma kutiba lahu sab'una hasanatan. Barang siapa orang membaca 2 surah tadi, maka akan ditulis 70 kebaikan. Wa rufi'a lahu sab'una darajatan, dan akan diangkat 70 derajat bagi orang yang membaca Tabarok dan surah tadi alif lam mim tanzilun lahiri tadi. Itu. Wa Nabi wa Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan lagi dari Ubay bin Ka'ab anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat ala surah tadi di mau hilang. Panjang sekali, masih panjang sekali di sini. Atau minal ajri kaman ahya lailatul qadri. Warwi Abu Hurairah radhiyallahu anhu au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Out menurut riwayatnya Ubay bin Ka'ab, barang siapa orang yang membaca 2 surah tadi, maka orang tadi akan mendapatkan pahala seperti orang yang menghidupkan malamnya Lailatul Qadar. Kemudian warwi Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana suratu min kitabillahi ma hiya illa thalathuna ayatan. Masih banyak keterangannya. Ya intinya banyak-banyak itu ya. Sufiat li rijalin yaumal qiyamah fa akhrajathu minan nar wa adkhalatul jannah wa suratun tabarok. Nah, surah Tabarok ini bisa memberikan syafaat bagi orang di hari kiamat, salah satunya itu. Ya. Terus kemudian wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surah Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa orang pada malam harinya membaca surat Yasin, maka pagi harinya waktu subuh dia akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan surat Yasin. Wan Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala al-maqabir fa qara'a surah Yasin
khuffifa anhum yauma idin wa kana lahu bi'adatin man fiha hasanatan. Barang siapa orang yang masuk ke dalam kuburan atau wong sing dilewahi kuburan diwacoke surat Yasin, maka siksaannya akan ringankan. Wa kana wa rawa anhu sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a hamim ad-dukhan, orang baca surah ad-dukhan lailatul jum'ah di waktu malam Jumat asbaha maghfuran, pagi harinya orang tadi akan diberikan ampunan. Lahu kada fi sirajil munir. Keterangan ini ada di kitab Sirajil Munir. Semua keterangan ini ya silahkan dicek kitabnya Sirajil Munir. Oke, sampai mana tadi? Qalu fafil khobar, aku tetap dalam jin hadis. Mau teh perkorya dulu kang nuduhake ala azumi fadlihim. Ing atase agunge keutamaane surat-surat mau. Ya apa saja tadi? Yasin, Tabarok, Sajdah dan Dukhan dan sebagainya. Suma sholatul witri, nuli sholat witir sapa man ba'da ing dalem sholat 4 rakaat. Mau sholat witire talatan kelawan 3 rakaat. Sing sholat witire mau 3 rakaat bitaslimataini kelawan 2 salaman. Au bitaslimatin wahidatin utawa kelawan 1 salaman. Setelah membaca surat-surat itu atau setelah sholat 4 rakaat sunnah dari qobliyah ba'diyah isya disunahkan lagi untuk sholat witir 3 rakaat. Boleh witirnya dengan 2 salam, dari 2 plus 1 atau 3 rakaat 1 salaman. Au bitaslimatin wahidatin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u maos dengan kanjeng Nabi fiya ing dalam sholat witir surat Sabhis ing surah Sabhis mirabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun lan ing surah qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas lan surah ikhlas wal muawwidzatain dan qul a'udzu bil falaq lan qul a'udzu bin nas. Fa ing kung tamu lamun ana sapa sira iku aziman wong kang niat, wong kang bermaksud, karena azm itu adalah sebuah niat, sebuah keinginan yang belum bersamaan dengan perkaranya, itu namanya azm. Keinginan yang tidak bersama dengan belum bersamaan dengan perkaranya. Kalau bersamaan namanya niat. Karena niat muktarinan bifi ya. Itu azm atau azim ya. Nah, azim berarti wonge. Azm. Ala qiyamil laili ngatasi wong kang jumenengi wengi. Kalau kamu berkeinginan untuk malamnya qiyamul lail, salat malam dan lain sebagainya, fa akhiru mengakhirno sapa sira al witran salat witir. Kalau kamu berkeinginan untuk menjalankan salat malam, lebih utama kamu salat witirnya nanti setelah salat hajat maupun salat tahajud. Alasane apa liyakum supaya ento ana apa iku akhiru sholatika akhir salat sira bilaili ing dalem wektu wengi witron ing salat witir. Soalnya ana dawuh Kanjeng Nabi sing dawuh kon ngakhirke salat wengine kelawan salat witir. Ada di sini hadisnya. Nah, ada. Qalu fa akhirul witr liyakun akhiru sholatika bilail witron. Li hadis Syaikhain krono hadise Imam Bukhari Muslim. Ij'alu akhiru sholatikum minal laili witron. Akhirkanlah malam sholat dari aktivitas atau sholat malam kamu dengan sholat witir. Sumastagil nuli ketungkula sapa sira. Ba'da dzalika ing kelak ing dalem sawise mengkono witir. Bimudzakarati ilmi kelawan ngiling-ngiling ilmu dzakara. Dzakara belajar maksudnya ya, mudzakaratil ilmi.
mengulang pelajaran kamu, dibaca lagi. Au mutolaati kitabin utawa sinau kitab mutolaah. Belajar juga bahasa lain mutolaah. Apa yang kita kaji, kita baca atau membaca hal-hal yang yang mutolaah. Au mutolaati kitabin. Wala tastahilan ojo ketumpul sapa sira. Billah wi kelawan leleyang atau enak-enakan. Perkara kang apa nglindihake, nglalekake. Wala abilan dolanan. Fayakunu monggo ana apa dalika mengkono al-mudzakaram wal mutalaah. Becik ana apa dalika mengkono mudzakaran tolaah iku khotimatu amal. Pungkasane pira-pira amal sira qabla nauka ing dalem sadurunge turu sira. Fa innamal a'mal temene pira-pira amal iku bi khawatimiha. Iku kelawan pira-pira pungkasane amal. Ini poinnya. Kenapa? Kalau bisa kamu akhirilah semua akhir aktivitas mulai pagi sampai malam menjelang kamu tidur dengan hal-hal yang positif. Karena ini poinnya adalah fa innamal a'mal bina bi khawatimiha. Orang akan melihat biasanya di track recordnya paling terakhir. Ya, tidak peduli paginya ngapain, siangnya ngapain, sorenya ngapain, tapi malamnya itu menjadi pokok. Syukur-syukur mulai pagi, siang, sore, malam kamu ibadah terus. Terlepas ibadah tidak melulu ibadah yang sifatnya hablum minal ada juga hablum minan nas. Yang penting menjauhi maksiat. Lakukan perkara-perkara yang bermanfaat, itu sudah termasuk kamu dapat predikat mendapatkan amal soleh, apalagi amalun sing ngene menjadi khawatimah. Ya, semua berharap pasti husnul khatimah. Ada bunaum fa idza arata anna mawdu'a al-Fatihah. Satu lagi anak ta'ala. Salam Muhammad.